Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mencoba berdiskusi terkait perencanaan tenaga kerja, or also known as Human Resource Planning (HRP). Manpower planning, oke, itu merupakan suatu proses yang memang bertujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang adekuat sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apa sih adekuat? Eh, Sesuai dengan jumlah yang diharapkan, kualifikasi yang diharapkan, kebutuhan yang diharapkan, dan juga timing yang diharapkan. Itu yang disebut dengan adekuat. Jadi ketika kita berbicara sumber daya manusia, pasti ada kaitannya dengan perencanaan. Apa yang ingin kita harapkan dari suatu institusi, apa yang kita butuhkan untuk memajukan institusi, apa yang kita apa ya ibaratnya, kapan dan berapa jumlahnya yang kita butuhkan untuk institusi itu sendiri, dan muncullah dari perencanaan tenaga kerja. Karena memang fungsi dari adanya perencanaan tenaga kerja adalah untuk menjamin sustainabilitas, kontinuitas dari ketersediaan tenaga kerja yang terampil, berkemampuan dan juga berpengalaman, sehingga memungkinkan Departemen Personalia atau BSDM atau bagian ya Biro Sumber Daya Manusia dan lainnya di suatu instansi, di suatu wilayah, di suatu pemerintahan, secara mikro maupun makro, yang menarik tenaga kerja yang tepat pada saat yang tepat. Jadi tidak hanya waktu saja, tapi juga kualifikasinya, juga jumlahnya, dan juga akhirnya bisa meningkatkan efisiensi itu sendiri. Gitu. Manfaat dari HRP atau Human Resource Planning yaitu yang pertama adalah meningkatkan pemanfaatan SDM secara lebih efisien dan efektif, menselaraskan aktivitas, menarik dan mempekerjakan tenaga kerja baru secara kita sebut apa ekonomis dan juga efisien efektif gitu ya. Jadi apa yang kita butuhkan dalam suatu institusi, berapa pendapatan institusi itu, berapa pengeluaran institusi itu, kira-kira orang yang masuk, yang nanti kita masukkan ke dalam institusi itu, bisa memberikan berapa, gitu ya, kan ada perhitungan secara kuantitatifnya. Dan selain itu juga mengembangkan informasi manajemen personalia dan unit organisasi lainnya, serta mengkoordinir program manajemen tenaga kerja dapat mengembangkan dirinya lebih baik dan terarah. Jadi kayak seperti apa ya, dua mata koin ya. Di satu sisi institusi juga butuh, di satu sisi pekerja atau tenaga kerja itu butuh career planning yang tepat juga. Semakin senior, semakin berpengalamannya orang biasanya akan pakar terhadap suatu hal dengan tetap mencondongkan arah kemana gitu ya, tetap secara makro tetap luas, tapi secara pengalaman, secara kepakaran itu juga bisa lebih gitu. Nah, perlunya pengembangan diri di dalam suatu institusi yang tepat dibutuhkan gitu loh, agar institusi juga bisa bertumbuh, bisa berkembang, tenaga kerja juga bisa bertumbuh. Jadi sama-sama bisa menguntungkan gitu loh, mutualismenya itu dapat. Serta meningkatkan kepuasan kerja itu sendiri dari sisi pekerja maupun dari sisi pelayanan. Penyebab timbulnya permintaan tenaga kerja ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau variabel yang mempengaruhi, baik itu faktor eksternal, baik itu ekonomi sosial, teknologi, kompetisi, maupun organizational decision, like strategic planning, budgeting, sales, production, forecast, etc., etc. And then workforce factors like retirement, resignation, termination, debt, level of offense as well. Jadi permintaan tenaga kerja itu memang pada prinsipnya uh, baik itu makro, baik itu mikro gitu ya, baik ada misalkan aja tadi orang yang meninggal ataupun PHK ataupun resign, mengundurkan diri, diganti lagi dengan tenaga kerja yang lain dan sebagainya itu merupakan suatu hal yang sangat umum terjadi di suatu institusi, baik itu institusi secara pemerintahan maupun institusi secara swasta ataupun yang lainnya. Baik itu dengan omset puluhan triliun, puluhan miliar, bahkan sampai yang omsetnya mungkin kita sebut ya cukup hanya untuk makan pagi, kasarannya seperti itu. Ini adalah suatu proses perencanaan dan perencanaan sumber daya manusia mulai dari strategic management decision, human resource supplies, human resource demand, future and annual, existing and future gitu ya. Kita menganalisis konsep kesenjangannya atau gap analysisnya, and setelah itu kamu bisa melihat
kesenjangan kualitas dan kesenjangan jumlahnya. Bagaimana realokasi yang tepat, pendidikan yang tepat, pelatihan yang tepat dengan kesenjangan jumlah. Apakah nanti perlu dikasih uang lembur, rekrutmen, berhenti sementara, PHK, pensiun dini, etc. Seperti itu. Kemudian analisis supply tenaga kerja. Jadi selain dari demand, permintaan itu juga bisa ditawarkan karena kita sebut saja perguruan tinggi gitu ya. Salah satu kita sebut apa ya? Kayak supplier tetap untuk suatu institusi sih, suatu instansi perusahaan, baik itu perusahaan negeri, swasta, multinasional, itu salah satu supply paling sustainable sih di perguruan tinggi gitu, karena mencetak sarjana, mencetak magister, mencetak doktor gitu ya, dan seterusnya. Karena memang analisis supply itu dilihat dari komposisi tenaga kerja yang dimiliki perusahaan dan memperhatikan periode perencanaannya. Jadi nggak kayak hari ini saya butuh 50 gitu, langsung 50 brek gitu. Tapi mungkin di konsep forecast gitu loh, ramalan. Oke, nanti ke depan 50 dalam 5 tahun ke depan kita akan butuh 50 orang. Jadi kita bisa forecasting. Tahun pertama kita rekrut berapa orang, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima total 50 orang. Sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan keuangan kita, sesuai dengan pendapatan kita, dan seterusnya. Seperti itu. Dan analisis demand dilakukan berdasarkan peramalan kebutuhan tenaga kerja pada periode perencanaan tertentu, misalkan jangka pendek, menengah, panjang gitu ya. Karena memang permintaan, kita melihat kembali lagi institusi. Berapa aktifannya, berapa pasifannya, berapa hutangnya, berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya gitu. Jadi ketika kita berbicara suatu perusahaan merekrut suatu sumber daya manusia, itu pasti sudah memikirkan hal-hal yang seperti itu. Dan berkaitan erat dengan keputusan-keputusan strategis, misalkan kayak merger ataupun expanding gitu ya, ataupun malah kayak pengkerucutan gitu ya, ataupun penghematan perusahaan gitu, diversifikasi produk, misalkan saja sudah ada air putih, kemudian nanti bikin air yang lain dan sebagainya. Nah, perluasan pasar, kebijakan padat modal, rencana investasi dan sebagainya. Kendala yang biasanya dipertimbangkan adalah kita perlu melihat dalam sumber daya manusia itu disesuaikan dengan tujuan perusahaannya. Ketika Anda ingin masuk ke suatu instansi, Anda harus posisikan diri sebagai sumber daya manusia yang ini tujuan perusahaannya apa ya, kondisi keuangan perusahaannya gimana, dan kondisi tenaga kerja yang dimiliki bagaimana. Dan setelah itu baru melihat kondisi eksternal, bagaimana kondisi tenaga kerja di Indonesia, di Jawa, Jawa Timur, di Ponorogo misalkan. Kemudian kita meramal forecasting secara pasar, perkembangan iptek-nya bagaimana, peraturan pemerintah, situasi perekonomian, politik, dan lainnya. Tidak salah juga ketika kita melihat misalkan data science index gitu ya, itu kan ada indeks apa sih pekerjaan yang dalam saintis gitu ya, ataupun dalam data industri, pekerjaan apa yang paling menarik untuk sampai 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, yang mungkin bisa menghasilkan benefit yang dengan pendidikan yang sama, tapi kita mengambil profesi yang lain, itu akan memberikan kesejahteraan yang berbeda, misalkan seperti itu. Kemudian ada analisis kesenjangan antara supply dan demand, yang mana kesenjangan bisa karena jumlah atau kualitas. Yang pertama adalah kesenjangan dalam hal jumlah atau kualitas tenaga kerja. Itu bisa bisa diatasi sih kalau berdasarkan kuantitas dengan menambah jumlah jam kerja ataupun melakukan pensiun dini ataupun PHK. Kemudian ada kesenjangan kualitas dapat diatasi dengan realokasi atau diklat atau rolling staff gitu, itu juga bisa dalam kesenjangan itu. Ada tidaknya kesenjangan kuantitas sangat ditentukan oleh peramalan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Antara lain seperti analisis beban kerja, perhitungan kuantitatif, pengalaman masa lalu, dan analisis tenaga kerja seperti absenteeism rate dan turnover rate. Misalkan saja nih, ini konsep ramalan atau forecasting dalam workload gitu ya. Mengestimasikan beban kerja yang akan dihadapi perusahaan dalam periode perencanaan tertentu, how much work is scheduled to be done gitu ya. Dapat dihitung menggunakan estimasi produk atau produksi sendiri. Misalkan untuk setiap peningkatan penjualan 1 juta diperlukan tambahan 1 orang tenaga penjualan. Jadi kalau 5 juta ya 5 orang, biaya lembur per minggunya 1 juta.
Jika 4 minggu berturut-turut dibutuhkan 1 orang, biaya lemburnya lebih dari 5 juta. Artinya tambahan tenaga kerja perlu tambahan 5 orang. Ini contoh saja seperti itu. Jadi kemudian kita bisa lanjutkan dalam perhitungan kuantitatifnya. Januari misalkan harus diselesaikan gitu kan 0,09 jam per orang. Nah, itu kan bisa dibagi kebutuhannya berapa. Kemudian analisis tenaga kerja menggunakan analisis beban kerja, memberikan kelonggaran atau allowance gitu ya. Kemudian ini juga ada absenteeism rate gitu. Anda bisa melihat bagaimana cara penyelesaiannya, absensinya berapa dan seterusnya. Ada juga turnover rate, ini formulanya gitu ya, mulai dari penambahan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja rata-rata. Dan turnover itu berpengaruh terhadap pertama adalah ongkos pengiriman tenaga kerja, ongkos rekrutmen seleksi, overpaying, tingginya tingkat kecelakaan, menurunnya jumlah produksi, tingkat efisien pemanfaatan mesin, dan banyaknya scrap atau waste pada tenaga kerja baru. Rekrutmen, ya semua orang tahu, dalam sumber daya manusia, personalia, especially human resource gitu ya. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan rekrutmen, mendapatkan atau menarik pelamar atau aplikan yang capable untuk dapat dipekerjakan di suatu institusi itu. Dan untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang cocok gitu ya, dengan persyaratan ya 2 arah itu tadi ya. Jadi tuntutan jabatannya apa, tenaga kerja mencari yang paling cocok dengan minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhannya. Seperti itu. This is the hiring process which is have been done in any institution, I think. Will be doing in our institution too. So the first step is recruitment program, applicant, and then next to job specification, job description, job analysis, and we can compare that with sales forecast, workload, workforce analysis, employee requisition, screening devices, application blank, etc. Ini merupakan suatu konsep the individual and the organization as well. Jadi kayak apa yang dibutuhkan pekerja, applicant, the individual aspek gitu ya, kiri Anda, dan apa yang dibutuhkan organization atau institusi. Setelah ada tes, physical examination, reference check, interview, etc. Okay, deal. We have been done with the hiring process and we will accept you as staff or etc. Gitu. Recruitment process juga human resource planning, specific request of managers gitu ya, job opening identified, manager comments, job analysis information, dan seterusnya. Yang diperlukan ya teman-teman perlu paham ya bahwa konsep recruitment atau sumber daya manusia dalam tenaga kerja ya ada sumber internal atau sumber eksternal, baik itu bagian kepegawaian, konsultan, operation manager, recruitment committee, dan lainnya. Task force biasanya juga masuk dalam konsep recruitment. Sumber tenaga kerja baik itu promosi atau mutasi, newcomers, tenaga kerja perusahaan lain, biasanya sih misalkan aja fresh graduate atau orang yang benar-benar baru selesai dari perkuliahan, dari pendidikannya gitu ya. Majority in bachelor degree I think, and undergraduate I think. Jadi kayak newcomer itu kayak orang yang baru lulus S1, orang yang baru lulus D3 gitu ya, D2, D1 gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga banyak juga yang magister juga, ada dokter. Saya punya kenalan juga yang dokter dan belum punya home base, dalam arti adalah dia masih fokus sebagai mahasiswa dari S1 sampai dengan S3. But ya kami ajaklah di beberapa proyek yang kami kembangkan dan ya akhirnya bisa fokus karena memang jadi gini, ketika kami gitu ya, kami melakukan suatu proyek penelitian gitu, dan kami melakukan itu hanya 2 orang waktu itu,
saya dan rekan kolega saya. Kemudian ya setelah itu kayak wah ini kalau 2 orang aja nih bisa capek nih gitu ya. Artinya proyek penelitian juga tidak 1 tahun sampai 2023 nanti itu dari 2019. Dan ya kalau cuma 2 orang habis nanti waktu kita harus ngajar juga, kita harus melakukan rutinitas lainnya, kita melakukan proyek penelitian, kita pengabdian dan seterusnya, belum proyek independen masing-masing gitu ya. Oke. Oleh karena itu kita akan rekrutmen. Berapa orang? Ya oke, kita cari 1 orang yang memang fokus gitu, dan ya yang bersambut model seperti tadi ini ya, human resource planning, and kita mengidentifikasi dan ya, kami melakukan sedikit, bukan sedikit ya, lebih ke screening devices-nya aja sih, enggak lebih ke oke, ayo kerja bareng aku, bareng kita, kita nggarap proyek penelitian ini sampai 2023. Gimana menurutmu? Kita interview santai, kemudian ya kita coba trial dulu 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu oke, bagus kinerjanya dan sebagainya, oke kita rekrut. Tapi sudah ada spesifikasi yang perlu kita tampilkan di awal. Oke, minimal S3 atau sedang ongoing gitu ya. Kemudian dia punya basis kepakaran di bidang A, B, C, D. Ketika dia diskusi jam 1 pagi dia nggak masalah gitu. Misalkan gitu ya. Kita coba aja gitu. Jam 1, nanti jam 1 malam gitu. Jam 1 pagi atau jam 11 malam gitu. Karena memang penelitian ya mengenal waktu ya, namun terkadang namanya inspirasi itu tidak muncul di pagi atau siang, terkadang malam mau tidur baru keluar inspirasi, dan itu bisa kita sampaikan dan antusiasmenya ada. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian oke, kita hire nih orang gitu, kita hire nih teman kita, partner kita, sampai 2023 kontrak kerja dan sebagainya, bla 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 bla, job analisisnya beres, job description-nya. Jadi organisasinya kami gitu, dan dari individual kami memerlukan itu. Kemudian kami mencoba merekrutmen beberapa tim lagi, supporting team, I think, which is used to be admin, ya medsos admin gitu ya. Kemudian website developer, kemudian kreatif tim gitu. Jadi kayak misalkan bikin konten nih gitu. Penelitian kami juga perlu publikasi, perlu promosi gitu. Oke, tolong buatin konten ini. Ayo kita garap. Oke, Bolton, beres. Kita hire dan sebagainya, nyoba, dan ya prosesnya seperti itu yang disebut dengan hiring proses. Jadi apa yang coba kami lakukan gitu ya, itu dari sumber tenaga kerja yang kami cari gitu ya, bisa dari tadi yang kita sebut dengan newcomers, fresh grade, ataupun orang-orang yang bekerja di perusahaan lain tapi tidak puas di tempat kerja tersebut, ataupun orang yang senang pindah-pindah. Dan yang terakhir mungkin sedikit kasar ya, pembajakan. Tapi itu terjadi di beberapa daerah yang dia punya potensi yang sangat luar biasa, dia punya potensi untuk bisa mengembangkan perusahaan saya. Berapa di tempatmu sekarang berapa gajimu? Sebutlah X gitu ya, X1 gitu. Terus kita pakai interval gitu ya, yang artinya X2, X3 itu lebih tinggi. Saya akan kasih X4, tapi kamu pindah ke tempat saya. Do you agree with that? Dan selesai. Tenaga kerja qualified pindah, membaca. Dan itu hal yang secara masa kapitalis gitu ya, kapitalis itu fine aja sih, dan kecuali klausal model kayak pemain bola ya, ada klausal rilisnya gitu. Tapi mayoritas sih kalau pekerja formal, ya pemain bola juga formal, namun ada hal-hal menarik yang itu sangat qualified, dan kalau mau pindah itu harus ada klausal rilis gitu. Dan ya mayoritas juga gitu. Baik, misalnya profesi saya sebagai dosen itu pun bisa pindah sesuai dengan kesepakatan jika ada yang sepakat dan sebagainya. Dan sudah ada beberapa staff juga yang melakukan hal itu. Jadi sumber itu banyak sekali, yang ibaratnya ada universitas lain membuka dan sebagainya, itu
bisa gitu loh, pembajakan dan sebagainya. Dan sudah terjadi di banyak universitas gitu, di banyak tempat perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi memang tidak hanya perguruan tinggi, perusahaan multinasional, perusahaan swasta, perusahaan negeri sekalipun itu juga hal-hal yang seperti ini juga banyak, baik itu sumber eksternal dari newcomer, sumber tenaga kerja dan seterusnya. Ya, jika berasal dari dalam perusahaan, lihat catatan kepegawaian. Jika berasal dari luar perusahaan, bisa cara informal, arsip tenaga kerja, memasang iklan, advertensi, dan lain-lainnya. Talent scouting, special event recruiting, internship, computer matching service, itu juga bisa masuk. Kemudian ini constraint and challenge of recruitment. Jadi kayak gimana sih biar bisa dapat tenaga kerja yang pas gitu ya dengan versi perusahaan gitu. Dalam suatu organisasi maupun sumber daya manusia itu sendiri. Dari organizational policies, human resource policies, job recruitment cost, affirmative action plans itu juga bisa masuk di situ. This is a channel of recruitment gitu ya. Work interview, employee referrals, advertising, etc. gitu. Di sini pelaksanaan rekrutmen Anda bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang biasanya harus diperhatikan sih, baik itu job recruitment sampai dengan citra, situasi, kebijakan, kebutuhan itu sendiri. Last but not least gitu ya, this is job application blank, biasanya untuk mengumpulkan informasi tentang rekrutmen gitu, pendidikannya, sejarah kerjanya, punya military background or no, membership, awards, hobbies, difference, dan signature. Jadi seperti itu dalam sisi human resource planning atau perencanaan tenaga kerja sumber daya manusia yang memang ya kita bisa memposisikan diri sebagai employees or owner of institution as well. Jadi tinggal bagaimana kita memposisikan diri dalam satu perspektif ini sih dalam diskusi ini. So thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.